Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Mufarohah, NIM 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam jenis tindak pidana. Nah, macam jenis tindak pidana ini ada 7. Yang pertama, ada delik formil dan delik material. Nah, delik material sendiri ini merupakan delik yang di dalam perumusannya memuat suatu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Nah, jadi delik material ini tidak melihat apa bentuk perbuatannya. Yang ia lihat adalah hasil dari suatu perbuatan. Jadi, kalau hasil dari suatu perbuatan itu, itulah norma rumusan tindak pidananya. Nah, contohnya dalam pasal 338 KUHP. Nah, yang dilihat adalah pembunuhannya. Dalam 338 di situ tidak disebutkan bagaimana bentuk perbuatan yang dilakukan, tetapi yang dilihat adalah pembunuhannya. Nah, dalam pasal 338 di situ tidak disebutkan bagaimana bentuk perbuatan yang dilakukan, tapi yang dilihat adalah pembunuhannya. Nah, pasal 338 ini menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan minimal penjara paling lama 15 tahun. Jadi, delik formil ini tidak melihat apakah seseorang melakukan pembunuhan dengan cara menusukkan pisau terhadap si korban atau dengan memberikan racun terhadap tubuh korban orang itu. Hal itu tidak menjadi permasalahan. Nah, dalam delik materi ini yang dilihat adalah akibat dari suatu perbuatan. Jadi bukan perbuatannya yang dipidanakan, tetapi akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya matinya orang tersebut. Yang berlakulah pasal 338 KUHP. Delik formil ini berbeda dengan delik material, di mana jika delik material melihat akibat dari suatu perbuatan, nah maka dalam delik formil ini, delik yang dalam perumusannya terdapat unsur suatu perbuatan yang tidak perlu disebutkan akibatnya. Nah, selesainya delik formil itu adalah selesainya perbuatan yang dilakukan, tidak peduli apakah hasil dari suatu perbuatan tersebut akan mengakibatkan hal apa terhadap orang lain, entah itu merugikan dengan hal yang kecil, sedang, atau besar, itu tidak dipeduli. Nah, yang dipedulikan dalam delik formil ini adalah setelah ia melakukan suatu perbuatan, maka delik pidananya telah sempurna. Contohnya dalam pasal 362 tentang pencurian. Jadi, dalam pasal 362 KUHP itu apabila barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud yang dimiliki secara melawan hukum, maka diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Nah, karena dalam delik formil ini yang dilihat adalah tentang perbuatannya, maka apabila seseorang yang melakukan pencurian, itu berlakulah pasal 362 KUHP. Selanjutnya, tindak pidana berdasarkan kesalahan. Nah, tindak pidana berdasarkan kesalahan ini terdiri dari 2 juga. Yang pertama, tindak pidana secara sengaja, di mana tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam pasal 362, 338, dan 480. Nah, sedangkan yang kedua, tindak pidana culpa. Nah, tindak pidana culpa ini merupakan unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan sesuai yang tadi. Jadi berbeda dengan tindak pidana sengaja dengan tindak pidana culpa. Selanjutnya ada tindak pidana berdasarkan cara melakukannya. Nah, tindak pidana cara melakukannya ini ada 2 juga. Yang pertama ada tindak pidana aktif, di mana tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yang mana di dalam perbuatannya itu adanya gerakan dari anggota tubuh orang tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti pasal 338, 351, 353, dan 362. Nah, selanjutnya ada tindak pidana pasif. Nah, dalam tindak pidana pasif ini merupakan suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan
seseorang dibebani kewajiban hukum karena berbuat hal tertentu yang apabila tidak dilakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Contohnya apa? Contohnya dalam pasal 224, 522, 340, dan 338. Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya, di mana dalam tindak pidana menurut jangka waktu terjadinya ini berlangsung dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang sangat lama. Nah, contohnya dalam waktu tindak pidana yang singkat itu adalah kasus pencurian, yang dimana selanjutnya dalam waktu lama itu berada dalam pasal 333 tentang merampas kemerdekaan orang lain. Dan terdapat jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya. Nah, apa itu tindak pidana berdasarkan sumbernya? Nah, jadi yang dimuat dalam KUHP itu sebagai kodifikasi hukum PPDN material. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya. Contohnya dalam pasal 338 tentang pembunuhan dan 351 tentang penganiayaan. Dan yang terakhir, jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidak adanya aduan dalam penuntutan. Nah, contohnya seperti pasal 338 tentang pembunuhan itu, jadi apabila tidak ada aduan dari yang berhak, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif sendiri adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, meliputi perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif, yaitu berbuat sesuatu. Misalnya di dalam pasal 338 KUHP membunuh dan pasal 351 KUHP menganiaya. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material. Misalnya pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dan penganiayaan pasal 351 KUHP. Dan yang terakhir, ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas di dalam perumusan. Kemudian, unsur subjektif. Unsur subjektif sendiri adalah unsur yang terdapat di dalam diri pelaku. Yang pertama adalah kesengajaan atau dolus, di mana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan pasal 281 KUHP. Kemudian perampasan kemerdekaan pasal 333 KUHP dan pembunuhan pasal 338. Yang kedua adalah kealpaan atau culpa, di mana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan pasal 334 KUHP dan menyebabkan kematian di dalam pasal 359 KUHP. Yang ketiga, niat atau furnemen. Hal ini terdapat di dalam percobaan atau pogging dalam pasal 53 KUHP. Yang keempat adalah adanya maksud atau oakmert, di mana hal ini terdapat di dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dan yang terakhir, dengan rencana terlebih dahulu. Hal ini terdapat di dalam pasal 308 KUHP dalam membuang anak sendiri, pasal 341 KUHP membunuh anak sendiri, dan pasal 342 KUHP membunuh anak sendiri dengan rencana. Selanjutnya tentang kejahatan terhadap nyawa. Nah, kejahatan terhadap nyawa ini salah satu contohnya adalah pembunuhan bayi oleh ibunya, di mana diatur dalam pasal 341 KUHP yang menyatakan seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, unsur subjektif dari pasal 341 itu adalah dengan sengaja. Nah, jadi dalam pasal 341 ini
seorang ibu yang sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Dan sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan dari ibu tersebut. Nah, jadi ibu tersebut didorong oleh rasa perasaan takut akan diketahui atas kelahirannya anaknya. Nah, jadi kapan pasal 341 ini berlaku? Nah, dalam pasal 341 ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak orang lain. Dan juga pembunuhan tersebut haruslah anaknya sendiri yang pada saat itu dilahirkan atau setelah belum beberapa lama setelah dilahirkan. Nah, apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam pasal 341, melainkan masuk dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Pembunuhan bayi ini tidak hanya dilakukan secara sengaja, tetapi pembunuhan bayi oleh ibunya ini dilakukan juga dengan berencana. Nah, tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri dengan berencana itu diatur dalam pasal 342 KUHP yang menyatakan bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, jadi unsur subjektifnya ini adalah perencanaan, dengan kalimat di sini dengan perencanaan lebih dahulu. Artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, si ibu telah memikirkan dengan cara-cara apa dia melakukan pembunuhan itu. Nah, jadi pasal 341 KUHP dengan pasal 342 ini lebih berat pasal 342 karena ia melakukan pembunuhan tersebut yang sebelumnya direncanakan, seperti itu. Nah, contoh kejahatan dalam pembunuhan bayi oleh ibunya ini salah satunya adalah tentang pengguguran atau pembunuhan bayi terhadap kandungan, yaitu dengan cara pengguguran. Nah, pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu diatur dalam pasal 346 KUHP. Jadi seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Nah, dalam pasal 346 ini orang yang melakukan adalah ibunya sendiri, dan perbuatannya yaitu menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan janin tersebut. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah kandungannya sendiri, anaknya sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat pasal 347 yang dimana barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, maka orang yang melakukan itu dipidana selama 12 tahun penjara, paling lama 12 tahun penjara. Nah, apa unsur objektif dari pasal 347 ini? Nah, kalau yang 346 tersebut yang bertindak adalah orang ibunya sendiri, maka yang pasal 347 ini adalah perbuatan yang menggugurkan dan mematikan seseorang yang objeknya kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu, tanpa persetujuan ibu itu, maka unsur subjektifnya adalah dilakukan dengan sengaja. Jadi dalam perbedaan dalam pasal 346 dengan 347, jika pasal 346 itu dilakukan dengan persetujuan, lalu
pasal 347 ini dilakukan tanpa persetujuan dari ibu kandung anak tersebut. Kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan kepada tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan, karena luka yang sangat demikian rupa dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau dapat dikatakan mishandling diatur di dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuknya diatur di dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP, yang mana rumusannya berbunyi: 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp300.000. Kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Kelima, percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana. Kejahatan terhadap tubuh dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kelalaian. Kejahatan yang dimaksud tentang kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan sebagai penganiayaan atau mishandling yang dimuat di dalam bab 20 buku kedua pasal 351 sampai dengan pasal 358. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Menurut pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan, yang mana di rumusannya berbunyi: penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3. Kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, sehingga rumusan itu tidak dapat merinci adanya unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan juga tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Namun, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin penganiayaan, terdapat unsur-unsur, yaitu adanya rasa sakit, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif, yaitu kesalahan, sedangkan unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Dapat ditarik kesimpulan dalam artian penganiayaan itu, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur penganiayaan, yaitu yang pertama adanya kesengajaan, yang kedua adanya perbuatan, yang ketiga adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan lukanya tubuh. Yang keempat, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Dan yang terakhir adalah penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Dan yang dimaksud tentang penganiayaan ringan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan dimuat di dalam pasal 352 KUHP
yang rumusannya berbunyi 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000. Kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat di dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita menjadi perkecualian dari asas konkordanti. Penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan bahwa penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, karena unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana yang diatur di dalam pasal 340 KUHP. Penganiayaan berat berencana yang diatur di dalam pasal 355 KUHP, yang mana rumusannya berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu sama sebagaimana pada penganiayaan berencana. Kelima, penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, yang diatur di dalam pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya berbunyi, pidana yang ditentukan di dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Jika melihat dari bentuk khusus dari penganiayaan tersebut, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, dan penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP terletak pada dua hal, yaitu pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, anaknya, serta pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Kedua, pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal-hal yang ditetapkan di dalam pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak,
1 sampai dengan 4 didasarkan pada alasan antara lain. 1. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga. Kedua, bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang. Sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan. Bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin. Oleh karena itu, melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 sampai dengan 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain. Jika dirinci pada pasal 358, maka terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektifnya yaitu perbuatan turut serta, kedua dalam penyerangan dan dalam perkelahian, ketiga di mana terlibat beberapa orang, dan yang keempat menimbulkan akibat ada yang luka berat dan ada yang mati. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Kemudian yang kedua, adanya kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dimuat di dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Dalam kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian ini hanya ada satu ketentuan yang mengatur, yaitu yang dimuat di dalam pasal 360 KUHP, yang mana rumusannya berbunyi 1. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kedua, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Kemudian di dalam ayat 1 terdapat unsur-unsur, yakni yang pertama adanya perbuatan, yang kedua karena kesalahannya atau kealpaannya, dan yang ketiga menimbulkan akibat luka-luka berat. Jika melihat ayat 2, maka unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan, kedua karena kesalahannya atau kealpaannya, dan yang ketiga menimbulkan akibat. Yang pertama, akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.